Baik, kita mulai pengajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa ahli baitihi al-kiram. Abadan min rizal min amal. Kiai Haji Dahlan sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahu. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bareng-bareng doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang saya hormati, saya muliakan, mobil khusus ketua DKM kita Bapak Haji Wawan. Mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini mendapat kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, pada malam hari ini biiznillah, dengan izin Allah ya, kita bisa bersama kembali berkumpul bermuajahah dalam rangka taqarrub ya. Taqarrub, berdekat kepada Allah, terutama kita masih berada di bulan Muharram ya. Bulan Muharram itu bulan yang agung, bulan yang mulia. Kemarin bulan haji, sama ya, bulan mulia juga. Nah, teman-teman kita, sahabat kita sudah melaksanakan ibadah haji di Baitullah Mekah dan Madinah ya, ziarah ke makam Rasulullah. Sudah pada pulang semua ya Pak Haji ya? Masih ada yang belum pulang? Masya Allah ya. Jadi ada beberapa sahabat kita yang belum pulang. Bisa jadi ada juga banyak mungkin jamaah yang
wafat di sana. Setiap tahun tuh kemungkinan ada itu dari Indonesia tuh yang wafat di sana. Termasuk kiai kemarin tuh dari ketua Provinsi Banten, ketua MU itu apa tuh, kiai ya yang wafat itu. Ini dari Serang apa dari Pandeglang gitu ya, yang kemarin itu almarhum. Masya Allah ya. Masih muda lah, seumuran Pak Haji paling ya. Berangkat di video, terus di sana ternyata wafat. Ya insya Allah sih pahalanya luar biasa. Apalagi meninggal di tanah haram ya, dalam rangka sedang beribadah. Jadi setiap tahun itu Allah memberikan waktu-waktu yang sangat mulia ya. Kalau kita pikir-pikir, Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad itu umat yang terbaik, umat yang disayang sama Allah. Kalau kita resapi, jadi pengennya Allah itu umat Kanjeng Nabi Muhammad itu masuk surga semua. Masuk surga semua. Jadi surga itu bukan dimiliki hanya orang-orang yang ahli ilmu atau para ustadz, para kiai, tidak. Jadi umat Islam itu umat yang tidak egois. Masuk surga itu pengen dewek baik, or bisa. Jadi kalau kita tidak mengajak sama sahabat kita, termasuk pengajian seperti ini kan, kalau dipikir-pikir pahalanya besar ya. Sudah sering saya sampaikan bahwa kepakan malaikat itu masya Allah ya, menyebut-nyebut nama kita di hadapan para malaikatnya Allah tuh. Mang Anu tuh ngaji malam ini dicatat sama malaikat. Cuman kan dengan mata kepala ya, kacamata gaib ya, istilahnya kacamata iman ngelihatnya itu. Kalau Allah pahala itu ditampakkan ya, pastinya orang itu berebut pengen mendapatkan pahala itu. Ya, sudah sering saya sampaikan juga, kalau sholat subuh itu ketahuan pahalanya besar, maka pasti dia itu akan datang sholat subuh itu dengan merangkak. Hadisnya ada itu. Saya kemarin tuh 2 hari ya di Legok itu ada bawa udah sepuh ya, udah sepuh. Saking pengen sholat subuh berjamaah di musola di Legok, pakai kursi roda Pak Haji, tertati-tati ya. Ya karena sudah umurnya udah luar biasa, 70 apa 80 gitu ya. Tapi pengen dulunya rajin kena sakit. Akhirnya di rumah aja, kayaknya lama-lama ya ini juga pengen kembali. Akhirnya anaknya ngebeliin kursi roda kayak di Mekah itu tuh, yang akhirnya sendiri tuh digitu tuh. Masya Allah, salut ya, salut. Artinya kan ada keimanan di situ. Pahala sholat subuh tuh gede. Kalau bisa mah aja ditinggalkan ya. Makanya lamun sing paham, lamun ketinggalan sholat subuh, aduh rasanya eman bener. Lamun ketinggalan sholat subuh jamaah tuh, ya itu. Jadi usahakan ya memanfaatkan waktu-waktu terbaik. Ya kalau bisa sholat berjamaah tiap waktu, alhamdulillah ya. Itu juga saat-saat terbaik juga untuk berdoa, untuk berzikir. Termasuk nanti nih malam ini besok nih hari Asyura Muharram nih. Jadi Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan puasa sunnah Asyura. Kan sehari atau 2 hari ya Tasu'a, ada Asyura. Tasu'a itu 9 Muharram, Asyura itu 10 Muharram. Jadi banyak keutamaannya di puasa tanggal 10 bulan Muharram. Kalau nggak salah malam ini, kalau nanggalinnya kemarin tuh saya ngisi di Walantaka ya, minggu kemarin itu banyak ramai itu pawai obor di jalan-jalan tuh, kayaknya malam ini katanya tanggal 1. Jadi Ahad kemarin itu tanggal 1, berarti Ahad 8, sekarang 9, Selasa 10. Jadi 2 hari pas ini malam ini pengajian untuk mengingatkan supaya jangan tinggal puasa sunnah. Iya kalau kita sehat seger ya, usaha, karena pahalanya itu menghapus dosa setahun yang lalu. Kalau Arafah kan 2 tahun ya, setahun yang lalu, tahun yang akan datang, luar biasa. Jadi kalau kita berkaca kepada umat-umat terdahulu, ternyata sama. Umat-umat terdahulu itu ayat 10 Asyura itu puasanya orang Yahudi di tanggal 10. Semua semua umat dulu itu
pada puasa di 10 Asyura itu. Kenapa sih puasa di tanggal 10? Ternyata rasa syukur. Nabi Adam dikeluarin dari surga, kemudian dipisah sama Siti Hawa tuh ya. Kemudian ketemu, seneng ya, ketemu istri ya. Lihat, bayangkan sedunia diturunkan ya ke dunia tuh. Nabi Adam alaihi salam itu dipisah ya. Ya, kon ketemunya di Jabal Rahmah itu. Makanya kan banyak orang kalau haji itu tolong doain di Jabal Rahmah, gunung di sana di Jabal Rahmah itu. Karena pertemuan di situ antara Adam dan Hawa. Coba 40 tahun kalau nggak salah. Selama 40 tahun tersendiri aja ya, Masya Allah ya. Sering mencari di laki kita, gimana suami saya, mana istri saya kan. Padahal baru berdua. Mungkin dulu itu ya hewan banyak ya, mungkin wallahu alam ya. Kalau saya tuh ngebayangin ya Allah ya, kalau di HP-nya ketinggalan. Iya. Jadi Masya Allah, dibayangkan sedunia 2 orang yang ini. Seserang aja, sekota Serang aja, jangan sebanten ya, Serang itu orang kependak kayak sedina romdina. Seperti dilepas ya Pak Haji Mustaqim ning ujung kulon seperti ya. Rakyatnya dilepas ning pundi ya. Kayaknya gatik kun raja. Saiki laka HP masal dulu maka saiki mah nomor HP kan gampang. Masya Allah. Jadi ucapan rasa syukur seorang hamba salah satunya Nabi Adam. Kemudian Nabi Musa dikejar Fir'aun ku ya, barang lolos dari kejaran Fir'aun. Tanggal 10 Muharram Nabi Nuh diselamatkan dari banjir. Terus Nabi Yunus. Tapi subhanallah, Allah memberikan semua rata-rata di tanggal 10 Muharram. Jadi tanggal 10 Muharram ini ada apa? Setiap kejadian yang diselamatkan oleh tanggal 10 Muharram. Jadi orang yang berpuasa di tanggal 10 Muharram itu ada keterangan yang lain itu, Masya Allah, dapat pahala haji dan umroh 10.000 kali. Wallahu alam, hadisnya belum baca ya, apakah sahih apa tidak. Tapi yang jelas dalam keterangan seperti itu. Artinya besar sekali pahalanya walaupun sunnah ya. Nah, supaya nggak sama dengan orang-orang Yahudi, maka Kanjeng Nabi itu berpesan, maka puasalah di hari Tasu'a 9 Muharramnya itu gitu. Jadi ada tanggal 9 dan tanggal 10. Kebetulan besok itu kan hari Senin, pas itu. Jadi niatnya boleh niat puasa Senin atau langsung niat puasa Tasu'a atau puasa Asyura. Nawaitu shauma ghadin min yaumi Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Yang 10 ya, kalau yang Tasu'a nawaitu shauma ghadin min yaumi Tasu'a sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat puasa besok hari Senin atau hari Tasu'a tanggal 9 Muharram, sunnah karena Allah Ta'ala. Pengaruh kan kalau ngikut pengajian mah ya, mana ditinggalkan. Jadi mulai malam ini nanti jam 3 bangun sahur Pak. Sahur ya supaya rada kuat ya. Lamun gak sahur memang ya kuat tapi rada lemes ya. Rada lemes. Jadi pengennya sareh kadang-kadang ya. Namanya puasa kan tidak ada asupan ini. Tapi kalau sudah diniatin mah insya Allah kuat ya. Sekalipun enggak sahur. Tapi sunnahnya orang puasa itu mendapat keberkahan itu minimal seteguk air atau kurma 1 biji atau 2 biji 3 biji ya gitu. Ada kekuatan di situ. Jadi walaupun seteguk air di situ, jadi ada manfaatnya ketika berpuasa. Ya Pak Haji ya, kalau sehat insya Allah kita banyak esok ya, besok Senin Selasa itu puasa Tasu'a dan Asyura gitu. Mau buka bersama juga nggak apa-apa Pak Haji, adain 2 hari tuh kayak bulan Ramadan, jangan Ramadan aja. Wih, alhamdulillah itu kalau di agenda sebelumnya mantep itu ya, sambil buka bersama sambil ada kajian gitu kan, Ustaz Safawi atau Ustaz Aang gitu kan, menjelang buka puasa kultum itu nggak apa-apa. Jadi itu kan pahala. Bahkan di hari-hari puasa
Tasu'a Asyura itu diisi dengan kebaikan-kebaikan. Salah satunya apa? Sedekah, istighfar, terus baca sholawat, kemudian banyak doa, memperbanyak doa. Jadi kita itu ternyata jadi seperti ini, sukses seperti ini adalah karena doa-doa orang tua kita, doa sahabat kita, termasuk doa kita sendiri yang diijabah oleh Allah gitu. Jadi sekali lagi insyaallah kita akan melaksanakan puasa sunnah hari Tasu'a dan Asyura. Jadi 9, 10 Muharram. Makanya kenapa di tanggal 10 Muharram itu sebutnya apa aja? Di kampung-kampung tuh lebaran anak yatim ya Pak Haji ya. Ngasih sedekah pada anak yatim diusap. Barang ya itu sedekah itu menggembirakan anak yatim itu. Karena Kanjeng Nabi itu nanti katanya di surga itu bersama mereka fakir miskin itu bersama orang-orang yang kita santuni gitu, nanti bersama mereka. Jadi sekali lagi ini nasihat untuk saya pribadi, umumnya jamaah sekalian, bahwa Allah itu memberikan karunia kasih sayang kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sangat luar biasa. Dari mulai bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, bulan Muharram ini pahalanya dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk malam ini kita pengajian, insyaallah pahalanya berlimpah. Baik, kita lanjut ke tahsinul Quran. 100 halaman pinten? Karena liburan ada dakwah ya. Halaman 292. Al-Kahfi. Ayat berapa terakhir? Ayat 10 ya udah ya. Ayat 10. 10 tengah-tengah. 15 kayaknya. Berarti ini 15. Berarti sekarang 16 berarti. Ayat 16. Alhamdulillah ya sudah separuh nih. Mudah-mudahan ya walaupun ya sepekan sekali kita niatkan karena Allah belajar ini, mudah-mudahan dari per hurufnya itu kita mendapatkan kebaikan 10 sampai 700 kebaikan. Satu huruf dibalas 10 sampai 700 kebaikan, Masya Allah ya. Jadi kata Ustadz Adi Hidayat mah, siang kita berbuat kesalahan katanya 10 atau 20, kalau kita hitung-hitung pahala sama Allah, udah baca ayat aja katanya, satu ayat apa tuh banyak. Jadi masih ada lebihnya katanya. Itu artinya memang ya pahala itu sangat dilipat gandakan. Tapi kalau kalau maksiat itu kalau belum dilakukan tidak dicatat. Nih, niat jahat tuh ya, niat jahat. Kalau belum dilakukan tidak dicatat sebelum dia melakukan. Tapi kalau niat kebaikan, lah nanti malam mau sholat tahajud nih ya, ini belum dilakukan nih, ternyata kesiangan, ternyata subuh gitu sholat malamnya nggak ada, itu dapat tuh pahala kebaikannya. Makanya untuk kebaikan meniat aja Pak Haji. Lah saya besok pagi mau sedekah 1 juta gitu kan, niat. Barang anu dompetnya kosong, waduh jadi. Oh insyaallah kun pahala dikun ya. Wis niat malah insyaallah ya. Niat kebaikan masa durung dilakukan insyaallah dapat. Baik, kita mulai Al-Fatihah kerin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Ayat 16 surah Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه Jadi minhu dibacanya min. Jadi nun sukunnya bunyi, hak sukunnya bunyi min. Dzalika min ayatillah. Dzalika min ayatillah. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida. وتحسبهم أيقاظا
وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا Ya, cukup dulu satu halaman.
alhamdulillah sudah kita baca. Kemudian Quran itu ya cetakannya beda-beda ya. Ada yang ada terjemah perkata, ada yang sudah ditandain merah, kuning, hijau ya. Di sini si AA itu pakai Quran cetakan Madinah ya. Hati-hati ya bacanya ya. Karena dia tidak ditandai kayak cetakan Indonesia. Kalau Indonesia itu sebenarnya sudah dipermudah. Kalau yang panjang itu ada tanda begini nih ya. Tanda kayak mad wajib, mad jaiz, tanda begini yang panjang bendera di atas tuh ya. Kayak bendera. Maksudnya itu lama ya, 6 harokat atau 5 harokat. Nah, yang hijau kalau di Quran saya ini ada hijau berarti dengung atau ikhfa syafawi di sini ya. Yang ikhfa tuh hijau, yang merah gunnah ya, idgham bi gunnah gitu ya. Tapi kalau yang sudah paham tajwid mah Quran apapun bisa ya. Maksudnya tujuan daripada yang mencetak ini ya ditanda ini supaya mempermudah gitu. Cuman kadang-kadang kan kalau yang ini mah tada ribet amat katanya. Kuncinya memang di ilmu tajwid ya Quran. Jadi Quran itu seperangkat bacaannya itu kuncinya itu adalah ilmu tajwid. Kalau tajwidnya sudah bisa, tinggal mempraktekkan kepada Al-Quran itu sendiri. Jadi wajib itu ya, hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain, wajib. Jadi kalau kita belum bisa sama sekali ya tajwidnya harus talaki begini. Kalau kita tidak belajar tajwid tapi ngaji seperti ini, benar nggak menjadi masalah sebenarnya ya. Sepenting bacanya itu sesuai dengan tajwid gitu. Karena guru itu kan pasti dia mengajarkannya dengan tajwid ya, nggak mungkin ya ngajarin salah. Jadi kalau ngajarin salah dosa berarti saya ya. Jadi kalau ngajarin sementara tanggung jawabnya itu ya dunia akhirat. Kalau ngajarin salah ya nantinya salah terus dibawa. Cuman yang yang sering saya temukan di belajar Al-Quran itu memang yang agak berat itu di bagian makharijul huruf ya. Makharij huruf itu tidak serta-merta langsung bisa, seperti membalikkan telapak tangan atau huruf do seperti ya do ya. Do itu kan jadinya do ya. Bisa jadi zo gitu. Jadi huruf-huruf Quran itu ternyata kalau disambungkan satu kalimat ya, tadinya makan 29 huruf ya, 29 huruf disambung dirangkai dengan kalimat lain jadi kalimat seperti tadi watahsabuhum atau wal yatalattaf tuh. Waw lam ya ta lam to tasyid fa disusun tuh ya. Kalau belum terbiasa susah. Kemarin diceritakan rekan saya kan berangkat haji, ngajarin orang Cina, ternyata makhrajnya sulit katanya itu, karena kan lugatnya beda ya. Auzubillah ke aujubillah ini kan beda dari sisi suara makanya kenapa Quran itu ada qiraat sab'ah itu ya, yang ada bacanya wadduha walaili, itu dibenarkan itu selama ya ada sanad ke sana tuh. Wah ya, sanad dari Kanjeng Nabi ini memakai Imam Nafi riwayah Warash seperti ya wadduha jadi wadduha gitu. Boleh, yang penting ya sesuai dengan gurunya, dengan ilmunya itu, ilmu tajwid seperti itu. Jadi sekali lagi memang yang saya temukan belajar Quran itu yang paling berat itu di makharijul huruf. Kalau menerapkan ilmu tajwid rata-rata kan belajar tajwid nih, idgham ada berapa hurufnya? Ada 6, dibagi berapa? 2. Yarmaluna yang ro lam itu idgham bila guna, ya nun mim waw idgham bi guna, diterapkan tuh bisa. Wa mayya, tapi nanti ketemu huruf yang lain suka nggak bisa. Wa mayyahmilu seperti ya, wa mayyahmilu jadi wa mayyahmilu jadinya hayahmilu gitu kan, atau ya'malu ain jadi ya'malu jadi hamzah. Itu yang perubahan huruf itu yang sangat berat. Sementara
fatalnya lagi, huruf itu ketika bacanya itu salah, ini merubah makna. Alhamdu jadi alkamdu atau alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Acak-acakan itu. Jadi memang perlu begini talaki seperti ini. Agar apa? Agar huruf itu sesuai dengan makharijul hurufnya. Makanya kenapa tajwid itu secara istilahi itu adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a ilta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Yang dinamakan tajwid itu adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat hurufnya disertai dengan hak-hak hurufnya dan sifat-sifat hurufnya, gitu. Jadi tahsin itu artinya membaguskan bacaan dengan tajwid ya. Sementara setelah istilahinya itu seperti itu. Jadi benar-benar huruf itu dikeluarkan dari tempat hurufnya. Jangan tak gitu kan ya. Ada aja ya gitu. Sesuai kebiasaan. Jadi kalau kebiasaannya seperti itu kadang ngerubahnya itu agak berat. Kayak sudah mengkristal, nempel. A'udzubillah baik pengen. Karena udah nempelnya begitu. A'udzubillah ya. Pakai jim, a'udzubillahi minas syaiton. Syaiton jadi syaiton pakai Syaiton ya, syaitonir rajim ya. Pakai ya, kayak gitu. Oke, di urai sedikit ini tajwidnya di ayat terakhir ya. Coba kita inna tuh ada hukum apa? Gunnah ya. Jadi harus wajib gunnah. Enggak boleh dibaca innahum, enggak boleh innahum. Jadi langsung dibaca innahum. Quran mah harus dengan tajwid. Kalau hadis mah boleh, Pak Haji. Kalau hadis mah bacanya itu enggak pakai tajwid kalau hadis mah. Seperti hadis apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu kebaikan seorang muslim itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Tidak mesti dibaca min husnil islami tarkuhu. Taruhnya tebalkan tarkuhu ma la ya'ni. Enggak seperti itu kalau hadis. Jadi hadis mah enggak pakai tajwid. Makanya kenapa kalau Quran mah kita baca seperti sepenggal ya. Khutbah Jum'ah. Khutbah Jum'ah itu kan minimal a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, seperti membawakan tentang tadi wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Enggak boleh buru-buru. La in syakartum la azidannakum la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Atuh matakan dikomplain sama jamaah. Apa nih baca Quran mau konon gitu. Khawatir. Jadi baca Quran mah walaupun seayat dua ayat harus dengan tajwid, itu sesuai, panjang pendeknya harus sesuai. Innahum gunnah, wajib gunnah. Hum mim sukun ketemu hamzah. Idhar syafawi, tidak boleh dibaca innahum digunakan atau didengungkan, enggak boleh. Jadi harus jelas. Enggak boleh juga di jeda. Di jeda itu maksudnya innahum Jadi kayak ada jeda gitu, disaktahkan. Enggak boleh juga. Jadi harus mim sukun terus nyambung. Innahum langsung sukun langsung masuk ke hamzah gitu. Idzar syafawi ya. Kemudian nun sukun ketemu ya. Iya. Tuh, apa namanya? Tadi idgham bigunnah. Jadi idgham bigunnah itu hurufnya itu nun sukun bertemu iya ya. Di lain kalimat. In itu satu kalimat, yadhharu itu satu kalimat ya. Jadi dua kalimat. Kalau
bunyanun itu satu kalimat, jadi makanya tidak wajib idgham bi gunnah, tapi wajibnya idhar wajib gitu. Jadi idgham bi gunnah mah dia kalimatnya dua kalimat ya, masukkan kalimat pertama kepada kalimat yang kedua. Yadhharu idgham bi gunnah, yadhharu ru matabi'i. Di situ ada hukum ro. Hukum ro-nya dibaca tebal, tafkhim, betul Pak Haji ya, tafkhim. Tafkhim itu tebal. Enggak boleh dibaca tipis. Gimana kalau dibaca tipis? Haru ya. Jadi tebal itu lebih apa namanya? Ro-nya itu lebih ini ya. Ya tebal, yalharu ru. Kemudian alaikum, kum lagi mim sukun bertemu dengan huruf ya apa namanya? Izhar syafawi lagi. Jadi izhar syafawi itu enak inget-ingetnya. Setiap mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba, itu izhar syafawi. Kalau ketemu mim namanya idgham mimi atau idgham mutamatsilan. Kalau ketemu ba namanya ikhfa syafawi. Nah, kalau ini izhar syafawi. Jadi mim sukun itu mempunyai 3 nama ya. Ketemu dengan selain mim dan ba izhar syafawi, ketemu ba ikhfa syafawi, ketemu mim idgham mimi ya. Yarjumu, hukum ra dibaca tafkhim. Jadi tafkhim itu enak ingat-ingatnya, setiap sebelum ro-nya itu fathah atau ro-nya fathah sama dhammah, ru sama ro itu tafkhim ya. Yarjumu, jangan yar jangan tipis ya. Yarjumu mu matabi'i ya. Matabi'i itu dhamma diikuti waw sukun. Kum atu mimati ke semua apa lagi? Hamzah lagi, izhar syafawi. Jadi langsung alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi. Tuh banyak mim sukun ketemu ini ya. Banyak izhar syafawinya. Ada berapa? 1 2 3 4 5. Ada 5 ya. Aw yu'i matabi'du matabi'kum fi izhar syafawi fi matabi'i millatihim wa izhar syafawi lagi ya. Hati-hati di tasydid ya, milla tuh. Jangan sampai dibaca millah aja. Jadi lam sama ro tuh ya, tidak boleh digunakan selama-lamanya. Ingat-ingat ya, ro sama lam ketika dibaca tidak boleh dilamakan, tidak boleh didengungkan, ditahan, tidak boleh. Asyhadu alla, baik tasydid ataupun idgham bila gunnah ya. Ro sama lam itu huruf 2 ini tidak boleh digunakan. Milla ditekan ya, 1 sukun 1 hidup. Millatihim wa wala nun sukun ketemu ta ya. Tuf ikhfa apa ini? Ikhfa Faiful, ikhfa apa? Kan ada 3 ya ikhfa itu ya. Ada 3 apa 2? Ikhfa syafawi sama ikhfa hakiki, ada 2 berarti ya. Jadi ikhfa hakiki itu nun sukun atau tanwin ketemu huruf yang 15 itu, yang ta sa jim dal za zai sin shin sod dod to zo fa qaf kaf. Hafal nggak? Ta sa jim dal za zai sin shin sod dod to zo fa qaf kaf, 15 ya. Itu namanya ikhfa hakiki. Kalau ikhfa syafawi yang tadi itu, yang mim mati bertemu ba. Walan tuflihu
i. Nah, ketemu hamzah atau alif. Tadinya mad tabi'i, ternyata di depannya itu ada huruf alif atau hamzah. Jadinya bukan mad tabi'i kalau wasol. Kalau waqafnya di walang tuflihu mad tabi'i. Walang tuflihu 2 harokat kalau waqaf di situ. Tapi kalau wasol jadinya 6 harokat. Namanya apa? Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu mad tabi'i apa saja di depannya itu ada alif, kayak inna a'tayna banyak ya, inna anzalnahu inna a'tayna, itu mad jaiz munfasil. Termasuk ini walan tuflihu idzan abada. Nah, idzan tuh tanwin bertemu apa itu? Hamzah atau alif. Izhar apa? Izhar halqi ya, izhar halaq ya. Izhar itu ada berapa? Ada 3. Izhar halqi, izhar wajib, izhar syafawi tuh. Ya kalau izhar syafawi mah dia hurufnya mim sukun bertemu selain mim dan ba. Kalau izhar halqi bertemu 6 huruf dari tenggorokan. Halqi itu artinya tenggorokan. Halak dari sini kha, gha, ha, ha. Hamzah sama huruf ha ya. Ha besar ya, cuman bukan di dada, bukan bukan begitu, tapi biasa ha. Di sini di bawah tenggorokan. Sama hamzah sama ha. Di sini namanya izhar halqi. Idzan abada. Nah, ini nih abadan jadi abada. Namanya apa? Mad iwad. Jadi mad iwad itu adalah fathatain dibaca waqaf ya. Termasuk nisaan tuh ya. Padahal enggak ada alifnya tulisannya. Nisaan kalau waqaf nisaa. Mad iwad itu ya. Itu. Nah, sekarang kita praktekkan ya. Praktekkan kepada ayat tuh. Ayatnya panjang-panjang nih, lumayan nih. Satu ayatnya ada 4 baris ya. Ya, Pak Haji silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Nah, kalau di waqaf dia ditahan ya, haq kok ditahan kerin haq kok. Kenapa ditahan? Karena bertasydid, ada tasydidnya. Senmali. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu banu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Iya, cukup. Tuh ada bunyana tuh Pak Haji. Apa itu? Bunyana izhar wajib juga. Iya itu, izhar wajibnya ketemu. Terus ganti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Iya. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Iya, boleh.
sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Iya. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Sedikit lagi itu kami gunahnya. Sab'atu tu gunah itu kami gunahnya. Wa yaquluna sekali lagi. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Qurrabbi. Binya panjang. Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum. Bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Iya, dari mira'an zahira wa la tastafti fihim. Ulang. Mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Ya, cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن Li syai'in. Tulisannya beda tuh. Iya Pak. Jadi li syai'in itu ada yang tulisannya begini, ada yang tulisan yang biasa ya. Nah, makanya penting sekali talaqi itu. Kayak kemarin syuroka tuh ada yang pakai alif, ada yang pakai langsung. Tetap ini dibacanya li syai'in ya, walaupun tulisannya seperti ini. Tulisan Al-Qur'an itu tidak boleh dirubah-rubah karena dari sananya begitu. Harus begitu, harus begini. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. Sekali lagi, zalnya jangan desis ya, ujung lidah, za, ujung lidah, za. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa. Waqafnya di illa. Jadi dua ayat bacanya. Jadi setiap ada illah harus wasal. Jadi dua ayat baca Qur'annya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa. Jadinya idhar. Ghadan illa. Jadi enggak panjang dannya. Ghadan illa ayyasha Allah wa dhkur rabbaka idza nashita wa qul asha ayyahdi. Kalau mau waqaf di asa boleh, di waqul boleh. Jadi di akhir kalimatnya. Kalau ayah diani, ayah dian gitu boleh. Sanmali illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa. Boleh di asa. Kalau di asa berarti dua harokat waqafnya. Ghadan illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nashita wa qul asa. Ya, wa qul asa. Wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadza rasyada. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Ya cukup. Ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya.
ولبثوا في كهفهم ولبثوا في كهفهم 300 سنين. Iya boleh. La-nya panjang. Sala 2 harokat. Fi kahfihim 300 sinin. Boleh di mi'ah juga boleh. 300 boleh di situ. Nanti mi'atin sinina wazdadu tis'a boleh. Walabisu fi kahfihim 300 sinin. Mi'atin sinina wazdadu tis'a. Ya, sekali lagi mi'atin, tahan dulu ikhfa'nya. Mi'atin sinina wazdadu tis'a. Mi'atin sinina wazdadu tis'a. Bagus, cukup, ganti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardh. Absir bihi wa asmi'. Malahum. Ma-nya panjang. Malahum min dunihi min wali. Min waliyu kalau mau waqaf, ay mau wasal. Min wali wa la yushriku fi hukmihi ahada. Hanya bagusin. Min waliyyin wa la yushriku fi hukmihi ahada. Iya, ha semua itu. Min waliyyin wa la yushriku fi hukmihi ahada. Ya, cukup, ganti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. La mubaddila li kalimati. Walan tajida min dunihi multahada. Iya, bagus, cukup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadah. Kalau wawunya tidak berbunyi, dia waw itu tanda panjang sebenarnya, makanya bil ghadah. Hati-hati di kafnya Pak Haji ya, kafnya pendek. Wasbir nafsaka ma'a, langsung kafnya pendek. Wasbir nafsaka ma'a, kaknya pendek. Nafsaka ma'a, langsung. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil
ghadati wal ashi. Ya, nah wal asyi itu kalau waqaf ditahan, wal asyi karena bertasydid ya. Tasydid ya. Iya bertasydid. Rabbahum bil ghadati wal asyi kalau mau waqaf, tapi kalau mau wasal langsung wal asyi yuriduna wajhah, boleh di situ. Rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah. Yuriduna Wajhahu wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Sekali lagi dunya pendek, turiduzi langsung. Turidu zinatal hayati dunya. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Iya bagus, cukup ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Langsung mir rabbikum. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Ya. Waman sa'a falyu'min waman sa'a falyakfur. Ulang awas hati-hati, sya'nya sin besar. Faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Faman sa'a falyu'min waman sa'a falyakfur. Terus. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha. Dari lidh-dhalimina, hati-hati, naran ahata bihim, lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Dari mana tadi? Lidh-dhalimina, Mana sih? Oh, lidh-dhalimina naran ahata bihim. lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha wa iyastaghithu yughathu bima'ikal muhl. Ing ikhfa itu tanwin bertemu kaf. Bima ing ikhfa hakiki. lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha wa iyastaghithu yughathu bima'in Kalmuhl. Dari wa yastaghitsu, wa yastaghitsu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. wa iyastaghitsu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Tuh kena sin besarnya tuh lagi kena maya. Terus. Bisasyarab wasa'at murtafaqo.
wasa'at murtafaqa. Sekali lagi. Wasa'at murtafaqa. Iya, di akhir ayat ini ya ada sin kecil ya, kemudian sin besar, ada sa ya, ada 3 tuh. Jadi kalau apa namanya, kita tidak hati-hati nanti bacanya sin semua. Sementara tempatnya sin besar beda, tempatnya sa beda, tempatnya sin kecil juga beda ya. Jadi ada tipis, ada desis, ada di ujung lidah. Kalau tadi sin besar agak sulit, tapi pas sukun kena tuh ya tadi tuh yash sama bisasya kena. Tapi memang kalau belum dibiasakan wa mansya jadinya sa, karena belum apa namanya terbiasa. Kalau sudah terbiasa sin besar itu, saya juga sendiri ya melatihnya itu dari huruf iya, ya, sya, iya, ya, sya. Sama guru saya begitu latihannya. Jadi di tengah-tengah lidah desis ada desisnya sin besar itu. Iya, ya, sya. Kalau ja itu tengah-tengah lidah, bukan ja, bukan di ujung lidah. Ja bukan begitu, tapi ya, tengah-tengah lidah. Ada iya, ada ya, ada sya desis. Minasya. A'udzu billahi nasya. Saya itu agak berat sin besar itu, saya juga. Tapi karena dilatih bisa juga ya, bisa. Insyaallah. Kemudian ada sa itu ujung lidah. Jadi sa ujung lidah. Sa itu satu tempat dengan zal, ujung lidah. Za. Petit ilat jere ibu kita mekoten kok ngomongnya. Ning petit ilat. Jadi di ujung lidah. Za sama sa. Sa yughasu. Ya, di sini wa iyastaghitsu yughasu bima'in kalmul. Kalau mau berarti di situ ya. Bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Tuh, jadi variasi lagu itu biasanya di mad arili sukun 6 harokat ya. Di bima juga sama. Bisa syarabu wa sa'at murtafaqa. Jadi indah Quran itu kalau sesuai dengan bacaan tajwidnya ya. Hurufnya pas, kemudian apa namanya dipraktekkan dengan ilmu tajwidnya, insya Allah jadi bagus ya, jadi indah itu. Jadi sampai ayat 29, tanggung sampai bawah ya, kita teruskan ya. Berapa ayat lagi nih? 5 ayat lagi ya. Kita teruskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna. Boleh wakaf di situ. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar. Ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar. Min tahtihimul anhar
ويلبسون ثيابا من محيط الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب Ya, enggak kuat ya. Kita ulangi lagi dari min asawira. Min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaba. من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك. Oh, kedawan ya. Coba dulu. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك Iya. Ni'mas thawab. نعم الثواب Wa hasunat murtafaqa. وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين. Mad lain ya wakafnya. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما Binakhl. Nah itu jadi khoknya sukun, lamnya sukun, namanya raum itu ya. Wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا Kiltal jannatayn atat ukulaha wa lam tadlim minhu shay'an wa fajjarna khilalahuma nahara. Coba buat enggak? كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا Ya, sekali lagi dicoba sampai syai' aja. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو
yuhawiruhu ana aktsaru minka mala. Boleh di situ. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka mala. Iya, kepanjangan. Kita coba lagi. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana. Nah, waqaf di ana itu panjang kalau waqaf di ana. Tapi kalau di wasol ana itu selama-lamanya pendek, tidak boleh panjang. Coba kita coba faqala. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana. Iya. Wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Iya. Jadi hati-hati ya, tadi ada pelajaran ana ya. Jadi kalau kita wakaf di ana boleh, karena ana itu satu kalimat. Jadi wakafnya harus panjang 2 harokat. Nah, kalau kita wasol ana itu selama-lamanya pendek ya, tidak boleh dipanjang-panjangkan. Begitulah Quran ya. Quran ini mukjizat ya, sehingga karena mukjizat bacanya harus dengan tajwid, kemudian kita baca juga harus punya wudu ya, terutama Quran yang tidak ada terjemahannya ya, itu harus pakai wudu, baca ta'awudz. Jadi ada adab-adabnya. Jadi apa namanya, mulutnya harus bersih gitu. Jadi memang luar biasa. Jadi karena mukjizat, satu hurufnya dibalas 10 sampai 700 kebaikan. Dibaca dalam sholat itu luar biasa pahala itu. Dan kalau kita hafalannya banyak, yang mendengarkan imam baca itu berarti termasuk baca. Jadi orang yang mendengar dengan orang yang membaca itu ternyata pahalanya sama itu. Yang penting kita fokus. Lagi tadi ngaji satu-satu, ya didengarkan, dilihat, itu transferan pahala. Kalau terbata-bata 2 ganjaran. 2 ganjaran. Al-mahiru bil Quran, kata hadis, orang yang pandai membaca Al-Quran maka dia bersama para malaikat, ma'as safaratil kiramil bararah. Kemudian wa yatata'u bil Quran falahu ajrani wa huwa syaqun falahu ajrani. Barang siapa yang terbata-bata membaca Al-Quran, terasa berat Quran untuk dibaca, falahu ajrani, masih berat saja dia tetap pengen baca Quran. Jadi jangan khawatir Quran memberikan kita itu ada simpanan pahala dari ayatnya, dari hurufnya, bukan ayatnya. Alif lam mim itu kalau kita bacanya benar dengan tajwid, maka dapat satu hurufnya 10 kebaikan. Alif lam mim sad. Tuh, tambah 4 berat, bukan alif lam mim ya. Alif lam mim sad ala alif lam mim ro ya. Ada alif lam ro gitu. Jadi setiap huruf yang dibaca oleh kita Al-Quran itu, Allah itu memberikan pahala kepada kita, tersimpan dalam bakul wadah nama kita, insyaallah. Jadi insyaallah kita ketemu dengan pahala itu. Nanti ditampakkan semua pahala itu ketika kita wafat, menjelang wafat itu Pak Haji ya. Tampakkan, oh Pak di situ. Jadi Quran insyaallah berkah dunia akhirat ya. Makanya kenapa dinamakan majelis taklimnya Sahibul Quran. Banyak ya yang memberi nama Sahibul Quran, menjadi sahabat Quran. Yang namanya sahabat itu bukan hanya ini ya, tapi terus perjalanan hidupnya. Kalau istri kita tuh ya sahabat ya selama dia ada ya, sahabat terus sampai kita wafat. Quran juga sama ya, sahabat. Jadi selalu berbarengan terus. Jadi tidak boleh seorang muslim itu sebenarnya satu hari
lepas dari baca Quran tidak boleh sebenarnya. Orang setiap sholat kan dibaca ya, dibaca sholat. Apalagi kalau punya hafalan Yasin, Tabarok, tuh, mau tidur tuh dibaca, As-Sajdah dibaca gitu. Karena apa? Karena masya Allah ya, barokahnya selain pahala, barokahnya itu insya Allah dunia akhirat. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada terkait tajwid atau makhraj atau bacaan gharib ya. Khawatir ada pertanyaan. Ya. Disebutkan ada misalkan ro atau am. Ada ro, kadang-kadang ada pendengar itu apa ra aja atau ro. Iya. Jadi hukum ro itu ada tarqiq, ada tafkhim, ada tarqiq tafkhim. Kayak ro itu kalau di irji'u tuh ya. Boleh tipis, boleh tebal. Irji'u boleh karena tipisnya, tapi bagusnya dia tebal. Kayak mirsadun qirtasun tuh ya, karena bertemu dengan huruf isti'la harusnya tipis jadinya tebal. Qirtasun karena bertemu huruf to, ro-nya itu. Mirsadun. Nah, yang tadi ditanyakan ru itu kedengarannya kayak ro, kayak fathah ya. Yang doma kayak fathah, ya fathah kayak doma. Makanya kenapa ketika baca Quran itu si tanda baca ini diucapkannya harus jelas. Kalau dia fathah ya, ro jelas. Kalau ru cenderung mancus, ru jangan sampai ro enggak jelas, ru juga enggak jelas. Re-nya jadi ri-nya jadi re. Sementara re itu cuma ada satu di Quran itu bismillahi majreha. Itu kan tidak fathah, tidak kan re itu di tengah-tengah. Jadi cenderungnya ke i tapi dia diimalahkan. Bismillahi majreha. Bukan majriha, majreha. Mendekati i tapi tidak i. Tulisannya ro majroha. Kalau enggak pernah baca talaki kayak gini ya otomatis itu karena tulisannya majro. Sementara di situ hukumnya imalah, harus baca majreha. Kok ini mah aneh, rohnya dibaca biasanya kan kalau enggak ro kan ri aja ya. Tulisannya ro kok dibacanya re. Itulah Quran. Namanya pelajaran gharib muskilatul Quran. Ada satu yang dibaca re itu di dalam Al-Quran namanya imalah. Kalau selainnya bagaimana? Selainnya tetap ro atau ri. Selain itu, selain bismillahi majreha itu semuanya antara ro sama ri gitu. Jadi harus jelas dhammahnya harus jelas. Kalau fathah ngebuka a ba ta sa ja gitu ya, ngebuka. Kalau i cenderung ke nyengir itu ditarik ke belakang si bibirnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ditarik, ditekan suara itu ya. Dipaskan di di tempat hurufnya. Jangan sampai kendor. Kalau kendor itu cenderungnya Bismillahirrahmanirrahim. Nirrohem jadinya, bukan nirrohim. Sementara kasroh itu pakai i. Ya. Yang ada satu yang itu cuman itu imalah. Iya. Jadi sekarang kok bacanya imalah semua? Lah yang begitu bacanya jadi imalah semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lamin tuh ya. Jadi enggak i. Jadi si bibirnya itu enggak ke belakang. Lamin min. Jadi dipaskan mi sama jangan men. Atau dimarahin ibu-ibu. Apa nih wong
baca Quran aja men itu aja. Ibu-ibu bulan puasa, waduh Rabbil Alamin, men jadinya ya. Itu. Jadi penting itu. Jadi dasar I, A sama U itu jelas. Jangan sampai U dibacanya O jadi O. Ulil amri jadi olel amri. Atau utul jadi otol. Harusnya utul ya. Otol kitab. Otol jadinya gitu ya. Khawatir ya. Jangan sampai. Jadi memang penting makharijul huruf ini dilatih ya, dilatih. U, bu, tu, su sampai yu. Ada yang lain? Kalau itu Ustaz, ya. Itu kan yang anak ya kalau ada itu ya ada ininya apa? Ada sukunnya ya, jadi ada ininya ya. Nah, sukun itu ya. Iya. Tapi kan ada yang itu Ustaz ya, yang enggak ada itunya tetap kayak model di surat itu ya, surat Al-Mulk itu kan ada yang qalu bala qad jaa. Itu tetap panjang. Karena ananya itu bukan ana di satu kalimatnya dengan ja'ana. Jadi kalau ana itu kan maknanya saya ya. Saya. Kalau ja'ana itu telah datang, kami telah datang. Jadi dua kalimat itu. Banyak itu ada ana, mila, ana, siya. Nanya tetap dibaca panjang itu. Iya. Kalau yang pendek kan udah jelas lah, udah ada tanda. Iya, betul. Sama di Iya. ini juga kan kalau kita baca Iya. doa ini ya. Mm-mm. Nah, itu juga kan ada yang pendek ada yang Itu nggak ada sifrulnya. Hah? Itu nggak ada sifrulnya. Ada. Panjang berarti. Yang panjang mah nggak ada sukunnya. Nah, ini namanya sifrul mustatil ya. Jadi agak lonjong ya. Kalau yang pendek itu buletannya agak lonjong begitu tuh. Itu. Tapi kalau sifrulnya mustadir ya. Mustadir itu buletan yang yang bundar kayak gini ya. Kayak ulaika. Biasanya itu wawunya itu enggak dipanjangin itu. Liulin di atas wawunya kan ada buletannya itu. Jadi dia tidak dibaca panjang. Nah, kalau ini dia kalau waqaf dia panjang, tapi kalau wasol biasanya bacanya wasol ya kalau ana karena tanggung kalimatnya satu. Ana jarang waqaf di ana itu jarang ya. Ana aktsar biasanya begitu waqafnya. Jadi kalau kita pengen berhenti di ana, maka naknya dibaca panjang. Gitu. Cukup ya? Kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Maulana ya Karim ya mujib as-sa'ilin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من
من شر العاقبة وسوء الخاتمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar mutlak dari Allah, yang salah dari lisan pribadi saya. Walafu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.